Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayol ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'an alim walakum fil qisasi hayatun. Sering ada ungkapan ati karep bondo cupet. Kemauan bisakah gagal? Tidak bisa, pasti kemauan Allah. Makanya istajib akan kedudukan Allah, tidak ada keraguan. Terus pemilik alam raya itu hanya Allah. Asma wa sifat Allah. Sehingga nanti terwujud tauhid uluhiyah, menghambanya kita hanya kepada Allah. Lalu diwujudkan dengan 5 kewajiban. 1. Diyakini di hati tanpa ragu tentang kedudukan Allah di atas. 2. Ikrar lisan berangkat dengan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilallah, pengakuan Allah satu-satunya yang diibadai. Cara Allah yang dipakai, enggak boleh ibadah ngarang dewi, bid'ah enggak boleh. Berharapnya rahmat hanya kepada Allah. Syahadat Muhammad Rasulullah, cara beribadah dengan cara Rasul. Tidak boleh pakai cara yang lain. Para sahabat telah sempurna, maka ikuti praktek mereka. Lalu diwujudkan dengan ketaatan, maka belajar syariat dulu. Karena hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Ada pemahamannya, ada contohnya. Lalu yang keempat, iman bisa naikkan dengan ilmu. Teman yang baik, lingkungan yang baik. Jaga dengan istighfar, sedekah, menjaga ketaatan. Yang kelima, iman bisa turun, maka ngati-ngati dari dosa, lingkungan yang jelek. Apalagi dari kesyirikan, nanti bisa turunnya drastis habis-habisan. Siapa yang punya iman seperti itu diwujudkan dengan ketaatan sebagaimana ayat 177. Hakikat bir itu apa? 177 yang kita kaji kemarin sudah perwujudan hakikat al-birru. Sejak ilmunya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, sosialnya benar, menegakkan sholat, zakat, penuh harap surga, penuh waspada neraka, maka ngati-ngati memperbanyak tobat. Itu perwujudan keimanan. Ketika Allah memanggil, ini untuk proyek besar. Kebaikan diberitahu, kerjakan, nanti sukses besar, bahaya diwaspadakan, kita bisa menjauhi dengan aman. Di sini proyeknya apa? Kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan kepada kalian qisas fil qatla, kasus pembunuhan. Tuntutan semisal. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dibunuh karena sebab dia membunuh orang merdeka. Wal abdu bil abdi, seorang budak dibunuh karena dia juga membunuh budak. Wal ungsa bil ungsa, perempuan dibunuh karena dia membunuh perempuan. Itu namanya hukuman yang semisal. Waman ufiya lahu, siapa yang dia diberi maaf min akhi, dari saudaranya, syai'un, sesuatu hukuman tadi dia diberikan maaf. Gak usah kisah tapi bisa diganti lainnya. Fatiba bil ma'ruf, maka supaya diikuti dengan baik, dibayar, jangan menunda-nunda. Fata bi ihsan, kita ulang, fatiba bil ma'ruf, supaya diikuti dengan baik, wa ata'un bi ilai bi ihsan, dan ditunaikan kepadanya dengan baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, ini merupakan keringanan
yang datang dari Rabbmu dan merupakan kasih sayang. Wa man i'tada ba'da dzalika, siapa yang melanggar sesudah itu, mengatakan diganti denda wae, setelah lunas masih membunuh. Berarti ngapusi kalau begitu. Lo jereke mek denda tok, enggak sito kisos denda saja, tapi kenyataannya setelah terima denda masih juga menuntut darah. Walahu adzabun alim, untuk orang yang seperti itu dapat siksa yang menyakitkan. Walakum, buat kalian, fil qisasi, dengan pemberlakuan qisas, hayatun, ada kehidupan. Ya ulil albab, orang yang memiliki kecerdasan akal, la'alakum tatakun, demikian kalian akan jadi orang yang terjaga. Berikutnya kita kembali ke kertas sebagai materi pensyarahannya. Syarhul kalimat, keterangan dari kalimat yang ada. Kutiba punya makna furidho, diwajibkan kepada orang-orang beriman pembelakuan qisas. Wal qisasu, qisas, tuntutan yang semisal, idza lam yardha, bila tidak ridho, waliyuddam, keluarga yang menuntut darah, bidyati, untuk diganti denda, walam ya'fu, dan juga dia tidak memberi maaf. Nyawa ya nyawa, titik. Ya sudah, kalau gitu qisas berjalan. Tapi semuanya ke pengadilan, tidak boleh dihakimi sendiri. Makna fil qatla, kasus pembunuhan, fa pada lafadz fi, dia sababiyatun, memiliki makna sebab, yaitu bisa babil qatli, karena ada sebab pembunuhan, maknanya sengaja. Pembunuhan itu ada yang seperti sengaja tapi tidak. Napa contohnya pembunuhan gak sengaja? Bandem pitik ngenai wong mati, mungkin. Bandem manun dhuwur ngenai kenteng listrik, pedhot, begitu pedhot kabele nyampluk wong, kan ini namanya kan gak sengaja kan. Kasus tabrakan gak sengaja kan, tapi sapa sing sengaja nabrak, jane ya ora sengaja, menghindari wong anak bikin dalan kesasak mungkin kan. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu nanti nggak kisos, kenapa? Nggak masuk sengaja, tapi cukup dengan denda pol. Tapi bila di lobi mau memberikan maaf, ya maaf. Di sini pembunuhan sengaja. Arti al-qatla jam'u qatil, peristiwa orang yang dibunuh, itu ada qisas. Wawa, dan arti qatil alladzi, yang uzhiqat, dilayangkan ruhuhu, rohnya melayang. Pamata, akhirnya mati, bi ayyi alatin, dengan alat yang dipakai. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dibunuh karena membunuh orang merdeka. Apa makna al-hur? Ya orang yang memang lahir enggak dikelaskan benda. Manusia ya manusia. Khilaful abdi, beda dengan budak. Apa itu budak? Wal abdu, artinya huwa, dia, arakiku, orang yang tertawan, al mamluku, termiliki. Jadi manusia kelasnya bondo, iso didol kaya ngedol sapi, iso diwaris. Apa sebab perbudakan? Kalau gaya jahiliyah, yang kuat menguasai yang lemah, wong cekeli dol. Kalau gaya Islam atau yang diizinkan oleh Islam apa? Bila di pasar ada yang jualan, boleh beli.
Ada orang punya lalu pengen berbagi hibah atau warisan diwaris. Atau kasus dari peperangan wong kafir kalah perang diputuskan sebagai budak. Itu diantara sebab perbudakan oleh Islam. Dan Nabi pun juga punya budak. Maria Qibtiyah itu budak hadiah. Budak membunuh budak juga bisa dibunuh. Faman ufiyalahu, barang siapa yang diberi maaf untuknya min akhir dari saudaranya sesuatu. Maknanya faman tanazala, siapa yang melepaskan hak. Basa ringkasnya tanazul itu lengser, melepaskan kedudukan. Lahu untuk dia waliyudam, keluarga yang memiliki hak nuntut darah, anil kut, dari menuntut semisal. Kut itu punya mana siksaan, nyawa ya nyawa, itu kut. Lengser pindah ke ilatiyati, ke denda. Kalau di denda standarnya satu nyawa itu berapa? 100 sonta. Itu bisa ditawar. Kenapa mboten setunggal mawon? Ya wis separuh, setunggal mawon, ya wis selawe, setunggal mawon. Ya wis siji. Tapi tasik utang, ya wis ra sida lek ngono. Awil afu atau dimaafkan total. Boleh. Keluarga yang masih hidup memiliki hak pilih. Makanya orang yang dialihkan, enggak sita dituntut kisos, tapi denda fatiba bil ma'ruf, maka supaya pilihan itu diikuti dengan baik. Fal wajibu antakuna mutalabatu diyati bil ma'ruf, maka yang wajib antakuna supaya ada mutalabatu diyat, menuntut denda bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Lek ngomong sopan, yaitu birifki dengan lembut, walin dan luwes. Batun sah ngomong sing kasar, ceket ndang diapur malek suwaya nyawa karek ngono ora gelem. Nah, itu enggak boleh ngomong-ngomong seperti itu. Wa ata'i lapisan, dan yang dituntut supaya dia membayar dengan baik, kerja keras. Bi ayyakuna, supaya ada adiyati, penunaian denda, bi ihsan, ditunaikan dengan baik, kholian, bebas, minal mumatolati, dari nunda-nunda. Wis duwe tapi sengaja ngolor-ngolor, enggak boleh itu. Jelas duwe segera dilunasi. Wan naksi, dan dikurangi, jangan diolor-olor, jangan dikurangi. Dzalika, itu adanya penurunan hukuman ada 3 pilihan. Ketika kisos enggak dipilih karena boleh milih, sekarang denda atau dimaafkan total, itu merupakan tahfifum mirabbikum, keringanan yang datang dari Allah. Maknanya dzalikal hukmu, hukum itu, al adil yang adil, ar-rahimu yang sayang, huwa bentuknya jawazu ahdidiyati, bolehnya mengambil denda, badlan sebagai badal, ganti, minal kisos, dari kisos, merupakan tahfifun angkum, keringanan untuk kalian, mirabbikum, yang datang dari Allah Rabb kalian. Sekarang kita bandingkan hukum yang kasus yang sama dengan kasus yang sama penyelesaiannya dengan umat yang dulu-dulu. Umat yang dulu-dulu untuk kasus yang sama gimana penyelesaiannya? Di mana? Karena ada fi syar'i man qablakum, pada syariat orang sebelum kamu, al kisosu fakot, yang ada itu kisos saja, nyawa ya nyawa.
ada tawar-menawar, nyawa, titik, ya sudah. Awit diyatu fakat atau denda saja, di Yahudi kisos, di Nasoro denda tok. Wantum sementara kalian, hei kaum muslimin itu dimudahkan, yaitu mukhayyarun, diberi pilihan, bainal afi, antara memaafkan, wadiyati, dan denda, wal kisosi, dan kisos. Siapa kisahnya? Pembunuhan tidak sengaja punya hak menerima denda 100 unta, dikatakan yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Kisahnya siapa? Gak nuntut belas. Kisahnya Jabir, bapaknya meninggal, terbunuh di perang Badar. Sama-sama ngejar musuh, iblis teriak, muslim belakangmu. Langsung noleh, orang di belakangnya keruyuk. Jabir tahu, bapakku. Kadung mati. Dikatakan semoga Allah mengampuni kalian. Namanya tidak sengaja. Itu terjadi. Itu contoh memberikan maaf. Makanya siapa yang nuntut setelah diputuskan denda, nuntut dengan baik. Siapa yang dituntut enggak sida nyawa tapi denda, berarti diringankan, bayar dengan baik. Faman iqtada ba'da dzalika, siapa yang melampaui batas setelah itu. Gimana bentuk melampaui batas? Yuridu min akhdi diyati, dia menginginkan untuk mengambil denda. Mungkin dia bersiasat, wis denda wae, atau sonto, atau nyang-nyangan jadi 50, disepakati, boleh. Berapa kesepakatan? Terserah, itu namanya wong pitung. Namanya melampaui batas, ternyata setelah mendapatkan pembayaran, semua qatala, ternyata dia akhirnya membunuh juga. Lalu bagaimana kepada orang yang melampaui batas seperti ini? Model membunuhnya, sirahe dibantali watu, untuk membunuh. Yadkuru, akhirnya ingat, anahu sayuk, kalau dia akan dibunuh, fayatruk manusiaan, wama la yusiru, dan menjaga pada apa yang tidak memberikan kamu. Seorang laki-laki dibunuh karena membunuh laki-laki yang lain, tapi hitungan diganti harta berapa? Tetap 100 unta misal. Kasus yang lain, Osman bunuh karena membunuh budak, cukup diganti saja harga budak berapa. Sanian, mahasinus syar'il islamiyyi, bagusnya syariat Islam. Nanti kasih sayang, khaisu, di mana ajaza, Islam membolehkan al-afwa, dimaafkan, wadiyata, denda. Biasa bunuh-membunuh, untuk menghentikan kebiasaan bunuh-membunuh, berlakukan saja apa? Kisos. Wong kayak pengen materi, kok nggak cocok, berarti benehmu menjadi hilang. Kenapa? Antara fitrah dan Islam itu satu sumber. Ternyata kok nggak di konvertik golongan. Senajan to salah,
bapakmu, saudaramu, anakmu, orang tuamu, hartamu, rumahmu, perdaganganmu yang kamu khawatir ruginya ternyata lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggu kehancuran. Karena kan nggak masuk akal kan. Nguyak duit 1000 ninggale duit jutaan. Bener mboten? Islam itu logis. Makanya hukumnya luar biasa. Kata ini seolah itu sudah mewakili lawe ya, gak satu saja, 10 wae, gak siji wae. Artinya memilih ya sudah denda saja, sudah denda ya denda. Nggak boleh ngomong pilihannya denda setelah dapat pilihan kemudian khianat. Tidak bisa diganti bagi pengkhianat. Walau adapun alim dapat siksa yang menyakiti. Dan memang hukum Allah itu adalah standar karena fitrah dari Allah. Ayat yang kita kaji di kesempatan selain hukuman dunianya berat, nanti akan bisa menuntut di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.